Halo Sobat Geoscience, pada materi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah sering kita lihat, terutama jika sering beraktivitas di pantai maupun di laut nih teman-teman, yaitu gelombang laut. Nah, pada materi ini kita akan membahas dari definisi dari gelombang laut. Nah, gelombang laut ini merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita anggap sepele, namun mereka memegang peran penting dalam banyak aspek kehidupan di laut dan di pesisir, dari mulai mempengaruhi ekosistem hingga ke transportasi laut. Nah, gelombang laut ini membawa energi yang besar dari angin dan bisa berdampak langsung pada kondisi pesisir. Jadi, pada materi ini kita akan membahas bagaimana terbentuknya gelombang dan apa aja sih karakteristiknya dari gelombang tersebut. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, apa sih gelombang laut itu? Secara sederhana, gelombang laut merupakan gerakan air yang kita lihat di permukaan laut, yang sebagian besar disebabkan oleh angin yang bertiup. Jadi, saat angin bertiup kencang di atas laut, nah angin ini yang mendorong permukaan air dan pada akhirnya membentuk riak kecil hingga menjadi sebuah gelombang. Nah, terus selanjutnya bagaimana sih gelombang ini terbentuk? Nah, gelombang ini terbentuk ketika angin bertiup dan menyentuh permukaan laut. Nah, di situ terjadi gesekan antara udara dan air. Nah, gesekan ini menyebabkan permukaan air bergerak menciptakan riak-riak kecil. Nah, riak ini adalah awal dari terbentuknya gelombang. Jika angin bertiup lebih kuat dan lebih lama, riak kecil tersebut akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sebuah gelombang yang lebih besar. Nah, proses ini bisa digambarkan sebagai perpindahan energi dari angin ke laut. Jadi, angin ini sangat berperan penting teman-teman sebagai pendorong utama dan memberikan energinya kepada air laut sehingga gelombang menjadi terbentuk. Nah, semakin kuat kecepatan angin, semakin banyak energi yang ditransfer sehingga menghasilkan gelombang yang lebih besar dan lebih kuat. Selain itu, faktor lain seperti durasi angin bertiup dan luas permukaan air juga mempengaruhi seberapa besar gelombang yang dihasilkan. Nah, di perairan yang luas seperti lautan terbuka, angin memiliki banyak ruang untuk mendorong air sehingga menghasilkan gelombang yang lebih besar dibandingkan di perairan dangkal ataupun sempit. Jadi, gelombang laut sebenarnya merupakan bentuk fisik dari energi angin yang diakumulasikan dan dipindahkan ke laut. Selanjutnya, berikut merupakan karakteristik dari gelombang laut. Ada 3 nih teman-teman, yaitu tinggi gelombang, panjang gelombang, dan periode gelombang. Nah, yang pertama ada tinggi gelombang. Seperti namanya, tinggi gelombang merupakan jarak antara titik gelombang tertinggi atau yang biasa kita sebut dengan puncak gelombang dengan titik terendahnya yang biasa kita sebut dengan lembah. Nah, faktor seperti kekuatan angin dan durasi angin bertiup maupun kedalaman air bisa mempengaruhi seberapa tinggi gelombang ini. Semakin kuat anginnya, biasanya gelombang juga semakin besar. Nah, selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah
jarak antara dua puncak gelombang yang dipengaruhi oleh kecepatan angin dan kedalaman air. Jadi jika kita melihat dua puncak gelombang yang jaraknya jauh, itu tandanya gelombang memiliki panjang gelombang yang besar. Yang terakhir ada periode gelombang. Nah, periode gelombang ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang melewati titik tertentu, misalnya dari satu puncak gelombang ke puncak berikutnya. Semakin cepat anginnya, maka semakin pendek periode gelombangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas gelombang pecah. Nah, gelombang pecah ini merupakan fenomena yang terjadi saat gelombang mendekati pantai. Nah, saat gelombang ini kehilangan kestabilannya karena dasar laut yang semakin dangkal, akhirnya gelombang ini pecah dan menghasilkan percikan yang cukup besar. Nah, gelombang pecah inilah yang sering kita lihat di pantai-pantai, terutama yang dijadikan tempat untuk berselancar. Nah, menurut Tawas et al. 2013 juga, kondisi pecahnya ombak berbeda-beda tergantung kemiringan dasar pantai dan kecuraman gelombang yang terbentuk. Nah, demikian penjelasan tentang gelombang laut ini, dari proses pembentukan gelombang oleh angin hingga bagaimana gelombang itu pecah di pantai. Nah, kita bisa lihat bahwa fenomena alam ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir nih teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya.